Ya, ya, oke. Terima kasih Imad ya sudah bergabung di kuliah pertemuan keempat ya. Ya, Sambil menunggu temannya yang lain ya kita mulai saja. Karena kalau menunggu lagi nanti materinya nggak selesai-selesai dan berharap nanti setelah ini teman-temannya bisa lihat rekamannya gitu kali ya. Sekali lagi oke. ya, oke. Baik Imad, kita lanjutkan. Ya, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai hasil terjemahan kalian ya, yang 10 nomor itu ya. Terus saya sudah bahas sampai nomor 5 ya. Oke. Imad minggu kemarin ada? Ada kok. Ada ya. Oke ya, baik. Oke, Iya, jadi eh ya, oke. Sip. Baik. Nah, hari ini saya mau ngebahas tentang lanjutannya ya dari nomor 6 sampai 10. Terus nanti saya juga mau bahas komentar dan pertanyaannya yang sudah masuk di tugas ketiga ya. Kalau tugas ketiga itu kan kalian lihat video saya ya, video di channel jurusan iya. menjelaskan Terus mengenai komentar. ya begitu. Terima kasih sudah ada pertanyaan dan komentarnya banyak sekali. Terima kasih banyak ya. Nanti saya jawab satu-satu, saya komentari satu-satu ya. Baik, sebelum masuk ke bagian yang itu, kita mulai dengan pembahasan hasil terjemahan lanjutannya ya. Sorry, lupa nyalain kamera. Ya, oke. Ya, sebentar. Ya, kalau Imad kerja juga enggak atau gimana tuh kesibukannya? Kalau saya mah nge-grab sensei, jadi waktunya fleksibel lah, bisa kapan Oh, aja. oke oke oke, sip sip. Iyalah, hebat lah. Ngegrabnya daerah mana biasanya? Deket-deket rumah. Jadi sama daerah Manggarai. Oh, masih Jakarta Timur ya. Iya masih. Manggarai Selatan. Salah. Lupa, sorry sorry, salah. Kirain saya dengerin Matraman, sorry sorry. Pakainya Grab ya, Iya, bukan sebenarnya. Grab aja atau yang lain Iya, juga? nah, grab dong kok grab. Oke oke. Berarti kemungkinan ketemu saya nggak ada ya. Kalau saya suka pakai Gojek, nggak tahu kenapa. Oh, Pernah pernah enggak sih. pakai Gojek, apa Gojek juga pernah ya? Tapi kalau akunnya sih ada Gojek, cuman Mm-mm. nggak pernah make. Seringan grab. Oh, apa tuh bedanya? Bedanya Sa- kalau gimana ya, kalau Gojek tuh kalau udah mulai jarang nyalain itu mulai jarang dapat orderan gitu, jadi mesti tiap hari nyalain, Oh, harus apa sih, kayak terjadwal gitu deh kalau mau dapat terus. Sedangkan oke kalau Grab oke. kan mau sering nyalain mau enggak tetap dapat. Kalau ya gitu deh Hmm, bedanya tuh. ada semacam itunya ya, penilaian di situnya ya, aktivitasnya gitu ya. Kalau Gojek kayak gitu, kayak mesti jadi kerjaan Hmm, utama gitu. oke oke oke. Jadi nggak bisa kayak nyambi gitu ya. Iya. Oke oke, makasih Imad. Saya juga jadi belajar ini. Sip sip. Kalau Dandi, Ya kan saya ini apa sih, jaga toko gitu, warung oh apa. Iya, oke oke. Sip sip sip. Warung apa tuh? Warung biasa atau? kayak agen gitu loh. Hmm, Eh, iya, oke oke. Kayak sembako gitu. ya ya itu. Oh, gimana rame sekarang? Ya lumayan sih ya, Lumayan ya. Kayak soalnya di tempat saya kayaknya yang beberapa doang, jadi lumayan. paling nggak udah lebih baik lah ya. Iya. Oke oke ya, alhamdulillah, sip sip ya. Ya, jadi dalam kalian juga pasti sibuk ya dengan kerjaan, punya keterbatasan ya. Saya juga sama punya keterbatasan. Nah, dalam keterbatasan itu
saya berharap kita masih bisa kerjasama gitu ya. Hari ini juga sebenarnya saya terima pesan sih dari temennya ya. Dia minta izin gitu untuk datang terlambat. Sebenarnya nggak masalah, cuman kadang karena saya belajar bahasa ya, jadi suka memperhatikan pola bahasanya gitu loh, maksudnya permohonan izinnya. Jadi kadang suka saya cerewetin gitu kalau misalnya ada yang nyangkut gitu ya. Jadi sebenarnya kalau minta izin kayak gitu nggak masalah, cuman kadang kayak misalnya saya minta izin, saya mohon maaf nggak bisa ini ya, nggak apa-apa itu. Tapi setelah itu ini jadi ngomongin temannya sih, tapi ya ini semoga bisa jadi saya share gitu, semoga bisa jadi perhatian karena ini untuk umum juga berlaku ya. Jadi temannya itu bilang mohon pengertiannya ya sensei begitu. Jadi kesannya itu gimana ya, sebenarnya itu nggak masalah sih kalau dia cuman sensei saya telat minta maaf ya gitu. Jadi kayak bukan permohonan kan ya, itu pengumuman gitu, saya nggak bisa itu, dan itu nggak apa-apa sih. Cuman itu yang bikin saya nyangkut gitu ya, ada permohonan pengertiannya. Sebenarnya kalau nggak ada itu mungkin saya nggak akan banyak komentar sih, sama nggak ngebalas gitu ya, maksudnya saya bilang ya gitu aja gitu. Jadi kalau misalnya memang mau terlambat, emang nggak bisa dihindari, ya udah pengumuman gitu loh, sensei saya mohon maaf terlambat, jadi saya terlambat pengumuman, dan karena itu kan ada resikonya, jadi nggak bisa konsisten sama kewajibannya ya, jadi karena itu minta maaf gitu. Itu yang sewajarnya begitu dimanapun ya. Jadi nggak ada menurut saya nggak bisa mengajukan permohonan untuk dapat pengertian gitu, karena kan sebenarnya nggak minta pengertian gitu. Jadi kadang suka mikir yang gitu sih saya ya, mohon maaf kalau agak cerewet gitu. Tapi ini saya pikir perlu disampaikan gitu ya, kadang mungkin karena nggak paham gitu ya. Oke, itu sedikit intro ya, terima kasih. Jadi kalau kalian kayak gini sekarang cuma 2 nih, saya nggak masalah sih. Jadi nggak masalah, hanya saja itu tadi kadang ada yang ya nggak berkomunikasi sama sekali gitu kan juga ya, jadi kadang ini aja gitu, sedih aja gitu ya. Oke. Baik, terima kasih ya, mohon maaf ya kalau saya agak cerewet. Oke, terus kita lanjutkan ke pembahasan ke nomor 6 sampai terakhir ya. Pertama nomor 6 ini, hari ini bisa pulang dengan cepat karena tidak ada rapat. Nah, berarti intinya kan hari ini bisa pulang cepat gitu ya. Dan rata-rata kalian sudah sudah menerjemahkan dengan baik ya. Sorry, ada yang menerjemahkan rapatnya itu ada yang menerjemahkan kaigi, ada juga yang menerjemahkan meeting, dan ini nggak masalah sih, boleh-boleh aja ya. Ada yang pakai untuk menerjemahkan karenanya ya, sorry untuk menerjemahkan karenanya itu ada yang pakai kara, ada yang pakai node, dan ada yang ini nai tahmeni gitu ya. Nah ini agak beda sama teman-temannya. Nah sebenarnya saya pengen tahu sih yang menerjemahkan ini dasarnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya pakai aplikasi kayak gimana itu bisa muncul seperti itu. Jadi bukan mau menyalahkan sebenarnya, jadi saya perlu tahu prosesnya seperti apa gitu ya. Jadi jangan defensif gitu ya, tenang aja. Kalaupun kalian jujur ya, saya pakai Google Translate, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya seperti itu. Nah untuk menggambarkan hubungan sebab akibat kan kalau Indonesia itu ada karena ya, soalnya, jadi gitu kan ya, banyak ya. Sebenarnya pakai kara dan node untuk kalimat yang ini sudah cukup sudah cukup mewakili sebenarnya ya. Kenapa sudah cukup ya, memang karena ya kara dan node itu udah cukup banget sih. Jadi nggak ada kebutuhan untuk mengekspresikannya dengan bentuk yang bentuk yang
yang ini gitu, no tame nai tameni gitu. Ini agak formal sekali ya, jadi nggak balance gitu sama apa yang pesan yang dari bahasa asalnya sama bahasa sasaran itu, ada gap di situ ya, nuansanya yang nggak seimbang gitu ya. Jadi sebenarnya cukup dengan kara dan node saja ya. Terus apa lagi ya? Terus di sini juga ada, saya hapus dulu untuk pulang cepat ya, kan bisa pulang cepat gini ya. Itu ada yang hayaku ini kairu koto ga dekimasu, ini juga ada juga yang hayaku kaeremas ya, ini juga boleh ya. Terus dan ini juga ada yang dibentuk lampau ya, ini nggak masalah karena saya di konteksnya di sini itu tidak mempermasalahkan kapan kalimat ini diucapkan ya, tidak mempermasalahkan itu, jadi bisa kalian bisa kalian ekspresikan dengan bentuk lampau atau tidak juga tidak apa-apa ya. Nah, untuk menggambarkan bisa gitu ya, itu ada dua cara. Yang pertama pakai setelah verba bentuk biasa kairu gitu ya, ditambah dengan kotoga dekimasu, itu yang pertama. Yang kedua bisa merubah verbanya ke dalam bentuk potensial, itu yang kedua ya. Jadi kairu jadi kaereru gitu ya, kaeremas gitu ya. Itu boleh dua-duanya dan oke saja ya untuk penerjemahan di sini ya. Oke. Terus apa lagi ya? Terus untuk keterangan waktunya juga ada fleksibilitas di sini. Jadi mau bilang hari ininya itu di awal boleh, setelah yang ini juga boleh ya. Jadi yang seperti yang seperti ini boleh banget, nggak apa-apa ya. Jadi kai ga nai node kyou wa hayaku kairu koto ga dekimasu ya. Jangan lupa titik ya, jangan lupa titik. Ini banyak yang nggak pakai, ada beberapa sih yang nggak pakai titik ya. Mohon diperhatikan karena ini sebuah kalimat harus ada titiknya ya. Oke, sampai sini ada yang mau dikomentari, ditanya dulu. Oke. Oke, baik, terima kasih ya. Terima kasih responnya. Jadi silakan diperhatikan ya, karena ya mungkin yang paling perlu diperhatikan tuh ini nih. Ini terlalu formal ya. Jadi memang sih tameni itu juga ada fungsinya yang bisa menggambarkan hubungan sebab akibat sama dengan kara dan node ya. Tapi ragam bahasanya itu terlalu formal ya. Ini biasanya untuk ragam bahasa tulis. Jadi agak sedikit bahasa Jawanya tuh jomplang gitu ya. Oke, silakan mohon diperhatikan. Terus selanjutnya yang nomor 7 ya, kampus Universitas Indonesia lebih luas daripada kampus Unsada. Nah, ini ya. Oke. Nah, pertama kita perhatikan ya, ada UI Daigaku ya, ada Unsada Daigaku, ini dan ini ini sama. Ini gimana bisa sama ya? Ya semoga sih nggak saling ini ya, berbagi. Kerjasama boleh, tapi kalau ya semoga bisa kerjasama dalam hal yang positif ya. Karena kalau begini ya ya manfaatnya nggak ada buat sendirinya ya. Jadi berharap kalian kerjakan sendiri ya, begitu. Maksudnya kerjasama itu ya yang gimana gitu ya, nggak sama plek seperti ini, nggak tahu nih ini prosesnya seperti apa. Saya jadi kemungkinan banyak dugaan-dugaan gitu ya bisa muncul gitu. Oke. Ya, mohon maaf kalau ada dugaan-dugaan yang negatif ya. Pertama, kalau UI Daigaku itu kan sebenarnya U-nya kan Daigaku ya. Jadi dan ada kemungkinan tidak bisa diidentifikasi ini Daigaku apa oleh orang Jepang, karena UI itu memang sih kalau kita kan dikenalnya UI gitu ya, tahu semua orang, tapi belum tentu orang yang di luar sana
tahu UI itu apa. Jadi menurut saya ini lebih baik dijabarkan seperti ini, Indonesia Daigaku wa terus Unsada juga ya sama sebenarnya. Kalau ditulis seperti mana nih, Unsada Daigaku gini ya, ini juga beresiko sih, beresiko orangnya yang orang Jepangnya nggak paham gitu ya, seperti itu. Terus sebenarnya Dharma Persada itu Dharma Pu ya, bukan P, Dharma P bukan ini, tapi Dharma Pu ini Dharma Purusada gitu ya. Oke. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah, jadi kalau pakai Unsada Daigaku atau UI Daigaku itu beresiko tidak dipahami ya. Terus di sini juga ada kata-kata yang saya nggak kenali, ini apa saya nggak paham ya. Ya jadi sebenarnya kalau misalnya kita runut ya, terjemahin dari runut ya, misalnya kan kita ngomongin ini dulu berarti ya, Indonesia Daigaku no Campus ya. Jadi mungkin kemarin juga kalau waktu ngerjainnya bingung ya, kampus sama universitas itu gimana gitu. Sebenarnya dua-duanya ada dalam bahasa Jepang juga. Universitas itu kan Daigaku, kalau kampus ya Campus ada ya sebenarnya. Jadi Indonesia Daigaku no Campus gitu ya. Jadi kalau saya runutin terjemahannya dari sini dulu nih ke sini gitu ya, Indonesia Daigaku no Campus wa gitu kan, ini yang dibicarakan. Terus kita dari sini ke sini gitu kan, Dharma Persada Daigaku no Campus yori gitu, hiroi desu kan gitu ya jadinya. Jadi itu alurnya ya, seperti itu bisa terlihat alur penerjemahannya. Jadi benar-benar literally dari sini, Indonesia Daigaku no Campus wa Dharma Persada Daigaku no Campus yori hiroi desu gitu ya. Yori hiroi desu juga nggak apa-apa, lebih ada lebihnya ya, yori hiroi desu gitu ya. Terus di bagian ini nih ada yang nggak pakai titik banyak ya di bawah sini, siapa tuh? Coba diperhatikan lagi, ini juga sama nih orangnya ya, jadi lupa pakai titik. Oke ya. Terus yang diperhatikan lagi udah sih itu aja ya. Bagian sini ada komentar atau pertanyaan, silakan. Jadi kalau kampus ya di dalam bahasa Jepang juga ada kampus, campus. Tapi memang sebenarnya jarang dipakai di percakapan sehari-hari. Misalnya kalau orang Indonesia kan biasa aja bilang, lu ke kampus nggak hari ini gitu kan ya. Nah kalau di orang Jepang itu jarang bilang kyo campus ikimasu ka gitu, nggak bilang kayak gitu. Campus itu hanya untuk menunjuk gedung gedung kampusnya ada di mana gitu ya. Campus wa doko ni arimasu gitu ya. Jadi merujuk ke areanya gitu ya, area universitasnya berdiri. Jadi merujuk ke seluruh bangunannya itu kampus ya. Jadi kalau beda penggunaannya sama kampus di dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang ke teman, bisa nanya ya, lu ke kampus nggak hari ini gitu. Gua ada lagi di kampus nih. Lu di mana gitu. Itu kan bisa dipakai di percakapan sehari-hari. Nah kalau dalam bahasa Jepang nggak bisa seperti itu. Sebenarnya orang Jepang kalau bilang hari ini ke kampus nggak gitu, dia bilangnya gakko ya. Walaupun itu udah mahasiswa gitu, gakko kuru misalnya. Datang nggak lu ke kampus hari ini gitu, dia bilangnya gitu, kyo gakko kuru, kyo gakko kimasu ka gitu ya. Seperti itu ya. Itu yang silakan diperhatikan ya. Jadi untuk bagian ini yang perlu diperhatikan di kampus ya, kampus, terus nama universitasnya ya, ini perlu diperhatikan karena kalau kalian menerjemahkan UI Daigaku, Unsada Daigaku itu bisa membuat orang Jepang itu kehilangan benang merah untuk mencapai makna yang kalian maksud gitu loh. Jadi nggak nyampe Unsada Daigaku tuh Dharma Persada Daigaku gitu ya. Jadi takutnya nggak nyampe ke situ pemikirannya gitu. Jadi ada intinya
gampangnya nanti ada kemungkinan nggak paham orangnya gitu, yang baca, orang Jepang yang bacanya gitu ya. Oke, itu yang nomor 7 ya. Oke, sampai sini ada yang mau dikomentari atau ditanya dulu, silakan. Tidak ada, nggak apa-apa. Oh, ada yang chat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, baik. Kita lanjutkan. Terus 3 nomor terakhir ya, nomor 8, 9, 10 ya. Sebenarnya kalau nggak masa pandemi ya, saya biasanya kasih 15 soal sih. Kemarin 10 soal gimana ngerjainnya? Susah ya? Payah? Susah payah nggak? Atau masih bisa ke handle? Saya minta yang jujur ya, jangan pengen kelihatan gimana gitu. Saya pengen apa adanya, silakan kalian. Jadi bisa jadi masukan buat saya juga gitu. Silakan bisa cerita tentang kendala kalian waktu ngerjain 10 soal ini kemarin. Nomor 9 susah sensei. 9 susah ya, oke. Iya. Sip. Tapi gimana, 10 nomor ini masih bisa dihandle 1 minggu? Alhamdulillah bisa. Bisa ya, oke, makasih. Yang lain gimana? Jangan ngikutin temennya ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa, bilang aja nggak bisa, nggak apa-apa. Bukan berarti kalian tuh, oh berarti lu kagak bisa bahasa Jepang ya, bukan gitu ya. Saya nggak akan menilai sampai sejauh itu. Jadi semua orang itu pasti punya volumenya masing-masing ya, punya batasannya masing-masing. Jadi dia bisa seminggu ngerjain, saya misalnya seminggu cuman bisa 5 gitu kan, ada orang yang gitu, dan itu nggak apa-apa buat saya, nggak masalah gitu ya. Saya harap kalian juga jangan mempermasalahkan itu. Jadi kadang kalau sayanya nggak apa-apa, kalian yang insecure gitu, jangan ya. Jadi kalian bisa cerita, silakan ke saya. Kadang ya mungkin apa ya, saya kesannya mungkin galak atau gimana, cuman apa namanya, nggak ini sih, nggak ngerasa gimana gitu ya, biasa aja sih ya. Ada yang mau cerita 10 soal? Oke ya, tapi berarti nggak masalah dong, nggak ada ini ya, nggak ada ya, masih bisa dihandle dalam seminggu ya. Oke, makasih. Saya lanjutkan ya, nomor 8. Tolong kirim dokumen ini ke perusahaan Pak Tanaka gitu ya. Tolong kirim. Nah, di sini untuk dokumen pertama ya. Dokumen ini ada beberapa variasi yang bisa kalian lihat ya. Dokumen ada Shiryo, ada Bunsho, ada dokumen. Ada apa lagi? Udah ya, variasinya ada 3 ya. Shorui ada 4. Sekarang dokumen ini kira-kira merujuk ke bentuk yang seperti apa sih bendanya dalam bahasa Indonesia dulu nih? Kira-kira kayak gimana bentuknya? Kayak gimana ya? Kertas-kertas gitu kan, misalnya kayak berkas-berkas. Misalnya contohnya kayak gini nih. Ini ada beberapa lembar kan. Ini kan dokumen ya kalau dalam bahasa Indonesia, iya nggak sih? Ya, jadi kalau masalah kantor itu biasanya merujuk ke benda yang seperti ini kalau menurut saya. Saya pikir kalian juga berpikir yang sama. Nah, kalau benda yang seperti itu dalam bahasa Jepang itu bisa diekspresikan dengan pertama shiryo juga oke ya. Terus shorui juga oke ya. Jadi yang ini tuh ini nggak beresiko, ini yang ini sama yang ini. Nah, kalau dokumen dalam katakana sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi bahasanya itu dokumento. Jadi bukan dokumen aja, tapi dokumento ya. Kalau seperti itu mungkin masih bisa dipahami ya. Seperti itu. Nah, kalau yang ini yang terakhir, yang ini nih bungsho ya, bungsho. Bagian bungsho ini beresiko karena bungsho ini merujuk ke sebuah wacana, paragraf ya. Jadi kalau dokumen, kenapa bisa muncul bungsho? Ini saya juga mungkin awalnya proses penerjemahannya ini ada kemungkinan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dulu. Dokumen dalam
bahasa Inggris kan juga ada menunjuk ke paragraf ya. Nah, dari bahasa Inggris diterjemahkan jadi ke bahasa Jepang jadi bungsho gitu ya. Jadi ada kemungkinan rute penerjemahannya seperti itu. Nah, kalau bungsho itu sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau bungsho itu merujuk ke paragraf ya. Jadi bukan ke bentuk yang tadi saya tunjukkan, dokumen dalam beberapa bentuk, dalam bentuk beberapa kertas tadi ya. Jadi agak beda sebenarnya gitu. Oke ya, sampai sini tentang dokumen. Terus yang perlu diperhatikan lagi ini kirim, tolong kirim ya. Tolong kan tekudasai gitu biasanya ya. Itu oke. Di sini juga sudah oke semua, tekudasai semua sudah oke. Nah, kirimnya ini ada okute kudasai, ada dashite kudasai, ada soushin shite kudasai, ada apa lagi? Udah ya. Ini mungkin salah tulis nih, okuite ini salah tulis mungkin ya. Ada 3 variasi ya. Yang aman ini ya, okute kudasai sama dashite kudasai juga masih oke ya. Jadi kalau kita ngirim surat itu kan sebenarnya bisa ya, tegami o dasu gitu, shorui o dasu juga boleh. Jadi mengirimkan ya, mengirimkan dokumen ya. Nah, hanya saja untuk sourcing ini ya, yang terakhir, yang ini nih yang saya ijoin, jangan ijo, yang biru nih, yang ini ya, sourcing ini ada. Kalau kalian lihat di sini kanjinya kan ada singnya ya, ada ini. Nah, kalau ini itu berkaitan sama sinyal, sama apa ya, gelombang gitu ya. Jadi mengirimkan sinyal, mengirimkan gelombang. Jadi ini lebih tepatnya untuk mengirimkan sesuatu yang elektronik kayak email begitu ya. Kayak apalagi pesan WhatsApp gitu ya. Itu pesan Line ya. Itu masih bisa menggunakan sourcing shite kudasai ya. Tapi kalau dokumen itu lebih cocoknya dengan yang warna hijau ini ya, dashite atau okute kudasai gitu ya. Oke. Itu seputar yang nomor 8. Ada yang mau dikomentari atau ditanyakan dulu? Silakan. Oke, tidak ada. Terima kasih, nggak apa-apa ya. Terus nah yang nomor 9 nih katanya tadi susah ya. Kenapa susahnya itu? Bisa cerita? Kalau saya jemputnya itu Jemput ya. ya Oke, makasih. Ada lagi yang lain mau cerita? Sama sensei. Sama ya. Saya jemput itu yang susah. Oke. Oke, jadi sekarang saya lihat ada berapa ya? Mukai masho ka, kite masen ka, ikimasu ka, kite kuremasen ka, mukai, kalaupun mau ini pakai ni ya, mukai ni gitu ya, mukai ni ikimasen ka gitu ya. Oke ya, sepertinya kelihatan banyak sekali variasi dan itu menunjukkan kalian juga bingung ya. Mukai ni ite agemashou ka gitu ya. Mukai ni ikimasu ka ya. Mukai ni ikimasen ka. Oke. Ya, sebenarnya jemput itu mukaeru sih ya. Iya betul, mukaeru ya. Apa mau saya jemput di bandara? Nah, ini kita perlu tahu dulu apakah sebuah ajakan atau sebuah perintah atau sebuah tawaran ya, atau sebuah apa tuh kira-kira menurut kalian? Apa mau saya jemput di bandara gitu kan? tawaran saja. Tawaran ya, tawaran menawarkan jasa gitu kan ya, kasarnya gitu. Mau nggak saya jemput gitu ya? Apa mau saya jemput di bandara? Nah, biasanya kalau menawarkan jasa ini biasanya memang pakai bentuk masyoka gitu ya. Jadi ini bentuk yang oke nih kalau menurut saya nih,
udah mendekati ya, kukode mukai mashoka gitu ya. Jadi bisa tersampaikan jemputnya, menawarkan jasanya ya. Jadi mukai mashoka, mukae mashoka gitu ya, bukan mukai ya, mukai mashoka gitu. Terus kalau misalnya kukomade mukai ni ikimasu ka, nah ini berarti nanya ke orangnya nih, apakah kamu mau jemput seseorang ke bandara gitu, nanyanya gitu. Misalnya yang ini nih, coba saya perjelas dulu. Misalnya kita membahas yang ini nih, kukomade mukai ni ikimasu ka, itu konfirmasi ya, apakah kamu mau jemput ke bandara. Jadi yang jemput itu orangnya, orang yang kita tanya gitu loh. Misalnya saya sama Imad nih, terus kita tuh punya tamu nih, yang kita kerja di perusahaan sama, terus ada tamu perusahaan itu yang datang dari luar negeri. Nah, saya nanya ke Imad, Mad, kamu yang jemput ke bandara gitu ya. Kalau kukomade mukai ni ikimasu ka gitu, kamu yang jemput ke bandara gitu ya, seperti itu. Jadi apa ya, konfirmasi ya, konfirmasi. Jadi bukan menawarkan, jadi jatuhnya ya konfirmasi. Yang di bawahnya juga sama sih, kukoni mukai ni ikimasen ka ya. Jadi kayak ngajak bareng, yuk kita jemput si siapa gitu ke bandara gitu. Jadi kalau mukai ni kukoni mukai ni ikimasen ka gitu ya, itu jadi ngajak seseorang untuk sama-sama ngejemput seseorang di bandara gitu ya. Terus kalau kukomade mukai ni ite agemashou kan, nah kalau sebenarnya kalau kita mau menawarkan jasa itu kan ada kesannya pakai agemas ya, saya beliin deh gitu ya, misalnya kate ageru yo misalnya gitu. Nah itu sebenarnya untuk menawarkan jasa ini agak kurang pas bentuk agerunya ya. Jadi kalau mungkin sama kayak di kita juga ya, kalau kita ingin menawarkan jasa itu kan kita nggak meninggikan diri kita ya. Nah kalau pakai te ageru itu seolah-olah ya kita di posisinya di atas gitu ya. Jadi kayak memandang ke bawah gitu ya kesannya. Jadi nggak kurang etis ya. Jadi jatuhnya seperti itu ya. Kalau ada dari kalian yang mendengarkan penjelasan saya, tuh penjelasannya apaan sih gitu ya, bingung, nggak apa-apa ya. Kadang memang hal-hal seperti ini kan kompleks ya, bukan hanya membutuhkan berbagai macam pengetahuan ya. Kadang memang kita belum ada pengetahuan yang dibutuhkan itu, jadi kurang bisa memahami, dan itu nggak apa-apa ya. Yang penting ada gambaran dari sudut pandang yang lain gitu aja ya. Terus jadi mungkin yang paling mendekati dengan apa mau saya jemput ke bandara itu adalah kukomade mukai mashoka gitu ya, seperti itu. Kira-kira di sini ada yang berpendapat lain, silakan. Nah kalau sebelumnya sambil nunggu ya, kalau misalnya kukode mukai ni kite kuremasen ka, nah ini berarti nanya ke teman kita, mau nggak jemputin saya gitu. Misalnya Imad datang dari luar negeri nih, Imad itu teman saya, Ri, lu mau jemput gua nggak gitu. Jadi kita kuremasen ka, mukai ni kita kuremasen ka, mau jemput saya nggak gitu ya. Jadi konfirmasi ke temannya mau jemput saya atau enggak begitu ya. Oke. Semoga dengan penjelasan saya ini ada gambaran lah, paling nggak sedikit ya. Silakan kalau yang mau tanya atau berkomentar. Tidak ada ya, baik, terima kasih, tidak apa-apa. Oh ternyata ada yang tebel. Wow tebel. Sorry, baru nyadar ada yang tebel. Ada yang di chat ya, terima kasih. Iya nggak apa-apa, makasih. Iya kalau di tempatnya Yohanes itu suka ini ya, kedengaran. Ini tebel. Oh tebelnya segitu.
Sorry, baru. Oh, ternyata ada warna yang lain. Maaf, baru nyadar. Ini ada warna ini nih, tuh. Ya. Sebenarnya saya suka graffiti dikit-dikit sih. Yes, jadi gambar. Sorry. Oh, ada warna yang lain. Kitemimasenka bisa pakai buat nomor 9. Oh, kalau kitemimasenka itu misalnya gini, kita makasih Yohanes ya. Ada pertanyaan saya sih, kalau kitemimasenka bisa pakai buat nomor 9 enggak? Itu agak susah ya. Enggak bisa karena misalnya gini. Kalau kitemimasenka itu berarti kita posisinya ada di tempat itu ya. Kalau kita bilang kitemimasenka, misalnya saya punya kafe baru nih ya, terus mau nawarin ke teman saya, kamu nih, gue buka kafe baru nih, tapi temannya nggak akrab ya, jadi makanya pakai kitemimasenka gitu. Kafe o atarashiku tsukutan desu keredomo, misalnya Yamada-san kitemimasenka gitu, jadi menawarkan mau datang nggak ke kafe saya gitu ya posisinya. Ya, semoga bisa dapat gambaran ya Hans. Oke. Terus kadang ada perbedaan sudut pandang juga di iku dan kuru dalam bahasa Jepang dan dalam bahasa Indonesia ya. Kan kalau kalau dalam bahasa Indonesia misalnya ya, makasih Hans. Kalau misalnya gini, kita diundang nih sama temen, gue besok ada ini nih, ada acara ulang tahun, lu bisa datang nggak, kan gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi dari Gabriel nanti ya. Misalnya saya misalnya punya mau bikin pesta ulang tahun nih, terus ngundang teman saya gitu kan, besok gue ada ini nih, ngerayain ulang tahun nih, mau ada ini sedikit makan-makan gitu, lu bisa datang nggak gitu kan, kita nanya biasanya gitu ya. Karena waktu saya nanya, saya tuh memposisikan diri saya ada di tempat ulang tahunnya itu gitu kan, lu bisa datang nggak. Nah, ketika menjawab ajakan itu kita kan bisa bilang ya gue ntar datang gitu kan ya, ya ntar gue pergi, bisa nggak gitu. Biasanya yang mana? Misalnya saya tanya nih, gue besok ada selamatan pindahan rumah, lu datang ya gitu kan. Kalian jawabnya ya nanti gua pergi. Enggak, kayaknya susah ya. Datang kan, ya kan, susah bilang ya ntar gua pergi gitu kan, susah ya untuk konteks dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, ketika kita mengajukan pertanyaan yang sama dalam bahasa Jepang, misalnya ashita party ga arimasu keredomo kimaska, kan gitu ya, kimaska gitu ya. Nah, jawabannya tuh nggak bisa hai kimas gitu ya, iya datang, terjemahan langsung dari bahasa Indonesia ya, itu nggak bisa kayak gitu karena kita posisinya nggak ada di situ gitu, nggak ada di dalam bayangannya tuh nggak ada di situ. Jadi dalam bahasa Jepang itu jawabannya hai ikimas gitu, nanti saya pergi ke sana, ke tempat itu gitu. Jadi ada perbedaan sudut pandang antara kuru kimas dan ikimas dalam bahasa Jepang dan pergi dan datang dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya nggak sama walaupun artinya sama gitu ya, penggunaannya agak beda ya, sudut pandangnya, pola pikirnya beda gitu. Jadi kemarin juga di pertanyaan ada ya yang nanya, kita nggak bisa, saya kan bilang di video, kadang yang bikin sulit kita menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Jepang itu tingkat kesadaran bahasa Indonesia kita yang rendah gitu ya. Nah, yang saya maksud dengan kesadaran itu ya tadi adanya perbedaan sudut pandang, perbedaan pola pikir dalam setiap penggunaan bahasanya gitu, kayak tadi kuru iku dan ikimas dengan pergi dan datang dalam bahasa Indonesia. Nah, gimana caranya supaya bisa tahu ya? Caranya begini, dengan berdiskusi, terus
mengetahui adanya kenyataan. Oh, begitu ternyata. Nah, dengan mengetahui kenyataan itu, sistem bahasa di dalam kepala kita itu jadi bisa muncul ke permukaan gitu loh. Kan sistem bahasa Indonesia itu kan yang kita kan bahasa ibunya bahasa Indonesia. Nah, biasanya kalau bahasa ibu itu sistemnya udah di bawah alam bawah sadar gitu ya. Jadi kadang kita nggak bisa tahu itu kenapa pakai jadi, kenapa pakai soalnya untuk menggambarkan hubungan sebab akibat misalnya. Kadang kita nggak bisa ngejelasin. Coba deh jelasin penggunaan ini deh, yang dalam bahasa Indonesia, bisa nggak ngejelasin secara terstruktur maksudnya ya. Jadi kadang kita memang kesulitan, yang itu untuk apa ya gitu kan. Dia orang yang sakit gitu. Yang itu punya saya, apalagi tuh, orang yang pakai kacamata itu adalah bapak saya. Nah, yang itu buat apa? Nah, kadang kita nggak bisa menjelaskan kenapa yang ada di situ ya, karena sistem kita lanjutkan ya. Jadi kadang dengan ya belajar seperti ini ya, kita bisa menumbuhkan ya kesadaran, meningkatkan kesadaran kita terhadap bahasa kita sendiri ya, begitu ya. Jadi salah satunya. Terus pertanyaannya dari Gabriel tadi ya, sebentar ya, pertanyaannya hilang. Maaf Gabriel, bisa ditulis lagi. Gabrielnya nggak ada lagi. Oh, ada. Mohon maaf, bisa ditulis ulang pertanyaannya. Makasih. Maaf ya, zoomnya murahan. Kadang di Shopee itu kan ada ya zoom yang murah ya. Tapi masalahnya ketika saya mau daftar itu saya harus kasih email address sama passwordnya gitu yang saya pakai untuk Zoom ini gitu, dan itu gak bisa gitu ya. Jadi saya kesulitan, kecuali saya pakai kredit cardnya orang lain gitu. Oke, ini ada yang sebentar ya. Lupa nanya apa tadi. Ya sorry ya Gabriel ya, maaf. Yang nomor 9 kalau nggak salah ya, mohon maaf. Aduh. Oke, jadi seperti itu ya. Kita lanjutkan dulu nomor 10 ya. Dia sedang, sebentar, nanya, jadi nomor 9 pakai made ya. Oh, pakai D nggak bisa sensei. Oh iya ya, makasih banyak ya Hans. Ya, jadi jemput di bandara, iya ya. Jadi made ya, kuko made mukai mashoka gitu ya. Jadi menjemput sampai gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya begitu ya. Apa mau saya jemput di bandara, begitu. Tapi kalau dalam bahasa Jepang itu kuko de gitu ya, mukai mashoka, itu agak nggak berterima ya, nggak bisa, agak sulit untuk diterima. Muku komade gitu ya, mukai mashoka itu yang paling umum sih ya. Terima kasih, kita lanjutkan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan, kapan aja boleh. Terus selanjutnya, dia sedang menghubungi Pak Tanaka dengan telepon. Nah, ini kita lihat di sini ada kemungkinannya apa saja. Sorry, pakai tipis. Dia ada beberapa variasi ya. Ada anokata, ada kanojo, ada kare, ada siapa lagi, udah ya. Nah, kalau dia tuh ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia itu dia itu bisa merujuk ke perempuan dan laki ya. Nah, kalau dalam bahasa Jepang tidak bisa begitu, karena dalam bahasa Jepang ada kare untuk laki-laki dan kanojo untuk perempuan. Jadi, nah kalau anokata ini akan merujuk ke bahasa Indonesia yang lain sih, orang itu jadinya ya. Jadi ini beresiko akan, sebenarnya mungkin kalaupun pakai anokata ya, mungkin
oke-oke aja, tapi ada resikonya gitu ya. Karena ini merujuk ke bahasa Indonesia yang lain, orang itu begitu. Ya, itu resikonya. Jadi di sini tuh saya nggak kadang kita nggak bisa menilai ini tuh sebuah kesalahan atau bukan gitu. Mungkin memang nggak sesuai dengan kenyataannya, nggak sesuai dengan pola pikir yang orang Jepang pikir gitu ya. Memang kadang begitu. Tapi apakah itu sebuah kesalahan? Kan kita nggak tahu. Kenapa saya bilang begitu? Karena sistem di sini kan udah ada blueprintnya nih. Ketika kita menghasilkan sesuatu dari blueprint gitu ya, dari blueprint kita yang ada di sini, cetakannya di sini, itu bukan sebenarnya, kalau dihasilkan dari situ itu bukan kesalahan gitu, karena blueprintnya sudah berpikir, sudah mencetak sesuai dengan blueprint yang ada di sini gitu. Jadi yang diperlukan adalah penyesuaian ya, bukan pembenaran ya, penyesuaian gitu. Makanya kadang saya sulit menerjemahkan menilai ini. Kalau dalam penerjemahan, kuliah penerjemahan itu ya, ini salah gitu, nggak bisa kalau menurut saya bilang begitu, karena orang cetakannya dari awal begitu ya kan. Jadi yang kita lakukan adalah membicarakan resikonya ya, ini kalau seperti ini ada kemungkinan dipahami seperti ini. Jadi nanti dengan pembicaraan seperti itu diharapkan blueprintnya ini bisa ada penyesuaian gitu loh. Kalau dulu tuh saya sering ceritanya pakai cetakan pukis. Udah pernah cerita belum cetakan pukis? Jadi misalnya kita kan tahu kan bentuk kue, ada yang nggak tahu kue pukis? Saya harap semua tahu ya kue pukis. Ada yang nggak tahu ya? Ya nggak tahu Hans. Coba deh nanti di Google kue pukis ya. Kue apa aja sih boleh yang dicetak gitu ya? Apa dong? Misalnya apa? Misalnya burger misalnya ya. Misalnya burger semua tahu lah ya, bentuknya ada rotinya satu di bawah, ada rotinya di atas, terus dua roti ini mengapit daging gitu ya di tengahnya. Tapi kadang ada variasinya juga, ada yang isinya sayur, ada keju gitu ya. Yang umum kan begitu ya. Nah misalnya orang baru nih pengen bikin burger, saya mau bikin restoran burger, terus bikin dia burgernya. Nah misalnya pengetahuan dia terhadap burger tuh yang tahu tuh misalnya dia pengetahuannya minim nih ya, sama kayak kalian dalam bahasa Jepang minim kan pengetahuannya ya, saya juga sama, masih minim ya. Nah dengan pengetahuan yang minim itu kita berusaha mewujudkan sebuah burger gitu ya. Nah burger yang dihasilkan dari pengetahuan yang minim itu ternyata nggak sesuai dengan yang umum. Misalnya rotinya cuma di bawah doang, di atasnya pakai daging, terus di atasnya ditutup pakai nasi misalnya. Ini burger saya gitu kan. Terus dengan kondisi itu dia menyajikan ke orang gitu kan, ini burger. Kalau sekarang sih mungkin oke-oke aja ya, suka ada yang makanan aneh gitu juga kan. Tapi misalnya yang untuk yang umum itu kan nggak umum ya. Nah ketika menghasilkan sebuah burger dengan bawahnya roti, di atasnya ditumbuk pakai nasi gitu ya, menghasilkan output itu kan ya. Nah dengan output itu dapatlah feedback dari orang lain. Lu bikin apaan? Itu burger misalnya gitu kan. Dapat masukan kan gitu. Emang kenapa dengan burger gue? Ini burger gue nih, gue bikin dari pengetahuan yang gue punya gitu kan. Di mana-mana burger tuh nggak ada yang pakai nasi misalnya kan, dapat masukan kayak gitu ya kan. Oh gitu ya, emang umumnya gimana gitu kan. Burger itu bawahnya roti, atasnya roti juga gitu. Oh gitu, oke, makasih ya masukannya gitu kan. Nah dia dapat masukan tuh terhadap output yang sudah dia keluarkan. Nah dia berusaha lagi bikin output lagi tuh dengan pengetahuan yang baru ya. Terus menghasilkan lagi burger yang baru. Burgernya bawahnya roti, di tengahnya pakai daging, nah di atasnya roti juga, tapi roti tawar misalnya. Jadi bawahnya roti burger, atasnya roti tawar gitu kan. Disajikan lagi. Nih output gue yang baru nih, dia mengeluarkan output yang baru, terus dapat masukan lagi. Lah iya itu roti sih, tapi kenapa roti tawar gitu kan.
dapat masukan lagi. Kok gitu? Mana ada burger yang begitu, aneh gitu. Ya mungkin nyambung sih, maksudnya kelihatan seperti burger gitu loh di mata orang, kelihatannya secara overall ya itulah seperti burger gitu ya, tapi ada yang aneh gitu. Nah itulah yang terjadi ketika kita menghasilkan bahasa Jepang gitu. Misalnya bahasa Jepang kita masih minim pengetahuannya, terus kita menghasilkan, terus disajikan ke orang Jepang, orang Jepangnya bingung, begini-begini kan. Kalau bingung orang Jepang, itu apa tuh gitu kan. Kelihatan sih maksudnya, pesannya kelihatan, pesannya nyampe, tapi bentuknya mungkin nggak seperti yang diharapkan. Bentuknya kan misalnya orang Jepang, orang yang umum mengharapkan burger itu roti bulat ya, di bawahnya ada daging, di tengah ada keju, ada sayur, diapit sama roti bulat yang lain di atas gitu kan, gitu. Tapi yang kita sajikan tuh beda dikit gitu, tapi pesannya masih nyampe, itu burger gitu kan. Nah itu sama aja sama ketika kita menghasilkan bahasa asing gitu. Makanya ketika kalian menghasilkan outputnya tidak dengan effort kalian sendiri, dengan usaha kalian sendiri, tapi kalian menggunakan mesin, itu susah untuk mendapatkan feedback yang positif untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kalau di sini ada yang cara bekerjanya nggak sesuai dengan yang saya harapkan, ya silakan dipikirkan kembali. Ini kan pelajaran ini tuh untuk memperkaya kita diri sendiri ya, memperkaya keilmuan, walaupun ini bukan masalah lu ntar abis ini bisa nerjemahin atau enggak gitu. Yang penting ada pengetahuan yang kita dapat gitu, yang kita bisa aplikasikan ke depannya, dan berharap bisa ke depannya tuh bisa berpengaruh ke proses kalian belajar gitu ya. Nah, beda bahan tapi rasanya sama sensei, beda kotoba tapi artinya sama sensei, maksudnya gimana? Beda bahan tapi rasanya sama, iya kira-kira begitu. Iya kira-kira begitu ya. Iya, jadi kadang memang kita tuh perlu menghasilkan sesuatu yang beda gitu. Mau nggak mau kita harus menghasilkan yang beda, karena pengetahuan kita terbatas. Nanti dari feedback lah itu kita perbaiki pengetahuan kita akan burger ya. Kalau dulu mahasiswa yang tahun kemarin itu saya jelasin pakai Pukis ya, jadi saya namain teori Pukis. Nah kalau kalian kan pakai burger, jadi teori burger ya. Pada dasarnya sama aja ya, kayak gitu. Jadi semoga kalian bisa bekerja sesuai dengan yang saya harapkan ya. Jadi kalau kalian kerja sendiri tanpa aplikasi, maksudnya aplikasinya itu kalau mau sih pakai kamus fisik ya, Kenji Matsura itu yang saya saranin sih, itu mantep banget ya pokoknya. Kalau pakai aplikasi mendingan pakai Weblio ya, walaupun nggak ada Indonesia Jepang ya, adanya Inggris Jepang dan sebaliknya, tapi itu nggak pernah mengkhianati kita sih ya. Oke ya, terus kita kembali lagi ke sini, sorry agak melenceng kemana-mana ya. Dia sedang menghubungi Pak Tanaka dengan telepon ya, tadi dia sudah ya. Terus menghubungi ini ada ya, menghubungi dengan telepon ya. Di sini ada Dengwade, ini udah oke, Dengwade dengan telepon ya. Ada juga yang Dengwao kakeru, jadi udah menelepon ya. Jadi Dengwao kakeru, Dengwao suru itu sebenarnya menelepon ya. Tapi ya sebenarnya sih sama aja apa yang terjadi ya. Dengan dia sedang menelepon Pak Tanaka ya, dengan dia sedang menghubungi Pak Tanaka dengan telepon gitu. Sebenarnya sama aja. Hanya saja ketika di momen-momen tertentu perbedaan kecil itu bisa menjadi bisa beresiko gitu, bisa beresiko besar ya. Seperti itu aja sih. Nah kalau misalnya hubungi itu sebenarnya rendakusur di sini sudah ada ya, sudah ada yang baik, sudah menggunakan ini ya. Tapi bukan berarti ini nggak baik ya, nggak apa-apa. Yang tersampaikan itu sama gitu. Hanya saja jadi gimana sih ngasih taunya ya, di momen-momen tertentu kadang kita tuh memang harus detail ke sini gitu.
ada momennya gitu ya. Jadi kalau nggak hati-hati itu kita bisa memunculkan resiko di terjemahan kita gitu ya. Jadi bukan berarti salah ya. Ya, mungkin yang paling sesuai dengan nomor 10 ini begini ya. Karewa denwa de Tanaka-san ni ya, sebenarnya ini Tanaka-san ni rendaku shite imasu ya, rendaku shite imasu. Denwa de Tanaka-san ni rendaku shite imasu gitu. Terus ada yang pakai ini, saya hapus dulu sebentar biar nggak ribet. Ada juga yang ini nih, renraku otot teimas, torunya ini sebenarnya torunya yang biasa aja. Kalau toru yang ini tuh kayak ngambil foto, ngambil video ya. Mungkin kanjinya harus diubah ya. Jadi kalau ini nggak bisa berterima. Terus renrakuchu des, ini juga ada ya, renrakuchu. Tanaka sama to renrakuchu des, ini agak nggak umum sih ya. Tanaka sama to denwachu gitu, kalau itu ada ya. Renrakuchu itu saya belum pernah dengar sih, tapi mungkin ada juga yang pernah, tapi nggak tahu tuh dalam konteks seperti apa. Kalau saya pribadi belum pernah. Terus ada juga ya, jadi ini mungkin perlu diperhatikan lagi sama ini kanjinya ya. Oke, itu 10 nomor ya, kita sudah selesaikan pembahasannya. Ada yang mau ditanya lagi silakan, atau dikomentari. Oke, baik. Silakan, ya ada yang di chat. Tidak sensei. Oke, sip, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke bagian pertanyaannya ya, yang sudah masuk kemarin, terima kasih. Pertama dari Zulhilmi, ini mungkin nama GCR-nya ya. Mengapa bahasa Jepang banyak kata kerja yang perlu diubah untuk menjadikan sebuah kalimat? Jika kata kerjanya tidak diubah, apa artinya akan selalu berbeda? Iya, betul. Kan kita sudah tahu ya, bahasa Jepang itu verbanya berubah. Kayak misalnya ikimas itu pergi ya, ikimaseng tidak pergi. Nah, kalau tidak dirubah, kita tidak bisa ekspresikan ikimaseng, tidak bisa bilang saya tidak mau pergi gitu ya. Nanti ada kesulitan seperti itu. Jadi mau tidak mau harus berubah ya. Atau misalnya saya kemarin sudah pergi gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak mewajibkan kita merubah verba itu ke dalam bentuk lampau ya, karena kita tinggal nambahin aja kemarin saya pergi ke Ancol gitu ya. Kemarin udah ada kemarin, jadi tidak ada kewajiban untuk saya kemarin pergi mashta ke Ancol gitu kan, nggak ada dalam konsep bahasa Indonesia ya. Dan itu sudah dari sononya begitu peraturannya. Nah, sementara kalau di Jepang itu roots bahasanya itu ya mengharuskan ya adanya perubahan verba itu. Jadi mau tidak mau kita harus menerima ya. Kadang kalau kita menolak adanya perubahan itu repot juga ya. Jadi silakan diterima kenyataannya bahwa kalau verba dalam bahasa Jepang itu berubah-ubah ya, menyesuaikan dengan apa yang ingin kita sampaikan. Kalau tidak berubah ya kita jadi sulit menyampaikan sesuatu dalam bahasa Jepang dalam berbagai ekspresi ya. Terus untuk Handoko Salim, apa yang membedakan kata kerja transitif dan yang bukan transitif? Nah, berarti transitif dan intransitif ya. Saya lupa apa sudah dijelaskan atau belum di sebelumnya ya. Kayaknya sih udah ya. Jadi transitif itu kata kerja yang membutuhkan objek. Misalnya saya makan nasi ya. Terus saya memukul dia gitu kan. Dia jadi sasaran pukulan saya kan. Jadi ada yang dipukul, ada yang dimakan, ada yang misalnya apa? Saya menyalakan AC ya kan. Ada yang dinyalakan. Nah, itulah kata kerja transitif. Nah, sementara lawannya, bukan lawannya sih, satu lagi jenisnya adalah kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan objek. Misalnya saya pergi ke pasar. Nah, pasar itu kan bukan objek tapi tujuan dari kegiatan pergi ya. Saya lari tadi pagi, misalnya lari pagi gitu ya, lari jogging. Nah, jogging itu juga bukan kata kerja transitif ya, karena tidak ada objeknya di situ.
tidak ada yang dilarikan kecuali melarikan. Kalau melarikan itu transitif ya, melarikan orang, melarikan anak orang misalnya, itu transitif. Tapi itu karena sudah ditambahi imbuhan me dan kan ya, beda. Oke. Terus bagaimana kita dapat menyesuaikan kalimat atau frasa dalam bahasa Jepang yang tidak memiliki padanan kata yang sesuai untuk bisa membuat kalimat yang memiliki kesamaan makna dalam bahasa Indonesia? Ya, pertama, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita bisa melakukan word for word translation. Jadi terjemahan kata per kata dulu, ya. Itu dulu. Terus atau bisa melakukan literal translation atau penerjemahan harfiah ya. Misalnya gini, mencuci kaki ya, dalam bahasa Jepang itu ashi o arau itu kan ya. Nah, ashi o arau ini sebenarnya ada makna yang lain. Kayak misalnya penjahat yang udah tobat itu ashio araimashita gitu. Jadi dia itu udah tobat artinya ya. Nah, itu kan bukan makna sebenarnya ya. Tapi ketika kalian nggak tahu bahwa ashio arau itu artinya bertobat, jadi kan nanti menerjemahkannya jadi mencuci kaki begitu kan. Nah, itu dulu modalnya nggak apa-apa. Mencuci kaki jadi ashio arau gitu ya. Dengan bermodalkan literal translation tadi, dengan bermodalkan terjemahan harfiah atau terjemahan kata per kata tadi, kita search lagi, kita research lagi pakai Google ya, nggak apa-apa kalau yang ini. Tapi bukan Google Translate ya, Google untuk pencarian umum. Kita mencari di situ, adakah orang Jepang menulis hal yang sama. Nah, kalau ada, oh berarti orang Jepang bisa paham nih hal ini, frase ini gitu. Nah, kalau misalnya tidak muncul hasil pencariannya, berarti tidak ada frase seperti yang kita hasilkan tadi gitu. Itu salah satu metode untuk memastikan hasil terjemahan kita oke atau tidak ya. Terus saya lanjut dulu ya, dari Dandi, penyebab sulitnya penerjemahan ke bahasa asing adalah karena orang Indonesia itu sendiri yang belum memahami bahasa Indonesia itu sendiri. Dan pertanyaan saya mungkin ada, apakah bahasa daerah yang banyak orang Indonesia pelajari mulai dari kecil mengambil peran dalam hal susahnya mereka memahami bahasa Indonesia itu sendiri ya. Jadi pada dasarnya bahasa itu, kemampuan bahasa itu saling mempengaruhi ya. Mau bahasa daerah, mau bahasa ibu, mau bahasa Inggris yang sudah sebelumnya kita pelajari, kan kita sebelumnya pasti di SD kalian udah belajar bahasa Inggris kan, itu juga bisa saling mempengaruhi ya perilaku bahasa kalian sekarang gitu, kemampuan bahasa kalian sekarang itu berpengaruh sekali. Dan kenapa kita nggak bisa memahami bahasa Indonesia itu sendiri ya, karena bahasa Indonesia itu kan bahasa ibu. Nah, bahasa ibu itu sudah pengetahuannya sudah di alam bawah sadar, jadi kita nggak bisa melihat pengetahuan bahasa kita secara objektif gitu, jadi pakai feeling gitu ya. Nah, itu tandanya ketika kita menjelaskan sesuatu tentang bahasa Indonesia pakai feeling, itu tandanya kita tidak mengetahui sistemnya gitu, karena udah di alam bawah sadar kita, makanya udah otomatis gitu. Kayak misalnya ngelihat ATM, nah pokoknya ATM itu mesin untuk mengeluarkan uang kalau kita masukin kartu ATM gitu. Mesin ATM itu nanti bisa mengeluarkan uang kalau kita masukkan kartu ATM. Kita lihatnya bentuknya aja gitu, tapi nggak tahu sistem di dalamnya. Nah, orang lain yang mempelajari, yang jadi misalnya tukang perbaikan ATM ya, misalnya orang yang keahliannya memperbaiki mesin ATM, nah dia punya pengetahuan mengenai sistem yang ada di balik mesin ATM itu, karena dia mempelajari secara sistematis gitu. Oh, pertama ada rangkanya dulu, terus di dalamnya ada mesin-mesin yang kecil ya, misalnya ada penggeraknya, ada komputernya gitu ya, jadi paham. Nah, untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap bahasa Indonesia ya, kita belajar bahasa Indonesia. Lihat lagi ada apa sih di dalam bahasa Indonesia, verba atau kata kerja itu dibagi jadi berapa sih. Nah, itu dengan cara itu kita meningkatkan kesadaran terhadap bahasa ibu kita sendiri, supaya sedikit banyak pasti kesadaran ya, tingkat kesadaran kita terhadap bahasa
ibu kita itu sedikit banyak mempengaruhi bagaimana kita menguasai bahasa asing. Karena bahasa ibu kalian ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, atau bahasa yang sebelumnya kalian pelajari itu akan digunakan secara tidak sadar oleh sistem bahasa kita ketika kita mempelajari bahasa asing yang lain yang baru gitu ya. Kan kita mengandalkan pengetahuan yang udah ada sebelumnya gitu, jadi pasti berpengaruh. Terus dari Kamila Hairunisa, mengapa di dalam bahasa Jepang cara penggunaan kalimatnya berbeda jika objeknya itu orang, akan berbeda kalimatnya dengan objeknya benda? Kayak gimana tuh? Sedangkan di dalam bahasa Indonesia kebanyakan kalimatnya hanya memindahkan kata kerja agar arti dari kalimat tersebut berbeda maknanya tanpa perlu mengubah kata kerjanya. Ya, ini juga kembali ke yang tadi ya. Jadi memang pada dasarnya udah dari sononya susah menjelaskannya ya. Di dalam konsep bahasa Jepang ada kebutuhan ya, untuk merubah bentuk kata kerja untuk menyesuaikan dengan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Misalnya kita ingin menyampaikan bahwa kemarin di masa lalu saya sudah makan gitu. Jadi itu dengan berdasarkan apa yang ingin kita sampaikan, bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu yang ada di masa lalu, kita diharuskan untuk merubah bentuknya. Kino tabemashita, gohan tabemashita ya gitu. Udah makan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ya, semoga Kamila bisa menerima kenyataan ya bahwa bahasa Jepang mau nggak mau harus begitu. Mungkin Kamila perlu kasih contoh konkretnya kayak gimana kali ya, jadi saya bisa dapat gambaran. Terus dari Gabriel, ini juga sudah saya bahas ya. Oke, hal yang membuat saya agak kesulitan saat menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Jepang adalah sebuah kata dalam bahasa Jepang punya makna arti yang beragam ya. Jadi harus dipilih yang mana yang pas. Kalau menurut saya justru lebih mudah menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Jepang karena dalam bahasa Jepang sudah banyak dari kata dari bahasa Inggris ya. Kalau menemukan sebuah strategi seperti ini ya, saya lebih mudah menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang, itu nggak apa-apa. Hanya saja kalau terlalu mempercayai itu, kadang kita juga terperangkap ya dengan nanti akan bertemu lagi dengan kesulitan yang lain sebenarnya ya. Jadi kalau sementara ini masih oke-oke aja, silakan dilanjutkan strateginya, tapi kita juga nggak bisa menutup kemungkinan bahwa akan ada muncul masalah lagi ketika kita menerjemahkan dengan mengandalkan pengetahuan bahasa Jepang gitu. Ya, terus dari Imadudin, dari Imad, saya baru tahu sensei walaupun di bahasa Indonesianya ada kata mau, tapi di bahasa Jepangnya ternyata bisa nggak perlu pakai hoshi. Iya, karena kan ini kayaknya yang di materi kemarin ya, yang nerjemahin secara word for word translation ya. Saya mau makan gitu kan, nggak mungkin taberu hoshi gitu, nggak ada. Karena untuk mengungkapkan saya mau makan itu dalam bahasa Jepang harus dirubah bentuknya ke bentuk yang sesuai, yaitu tabetai gitu ya. Atau apalagi ada lagi yang lain kali ya. Oke. Terus dari Yohanes, ada kesadaran yang harus kita ketahui bahwa satu kata dalam bahasa Indonesia bisa memiliki arti yang banyak dalam bahasa Indonesia. Bagaimana cara kita sadar akan hal itu ya? Caranya ya kadang kita memang harus pertama ya menyadari dengan ini, melihat kamus besar Indonesia KBBI itu berguna sekali ya. Jadi untuk melihat banyaknya variasi makna ya, medan maknanya seluas apa itu kita bisa lihat sebenarnya di KBBI ya. Misalnya kata bawa kemarin yang saya bahas ya, atau kata pakai, kata apa lagi. Jadi kita bisa melihat digunakan untuk apa saja sih gitu. Nah, kalau ada beberapa variasi gitu, ada arti 1, arti 2, arti 3, itu ada kemungkinan dalam bahasa Jepangnya perlu diekspresikan dalam bentuk yang berbeda-beda gitu. Seperti itu ya. Apakah harus menggunakan alam bawah sadar kita untuk dapat menyadarinya? Ya, kita nggak bisa pakai ya. Alam bawah sadar itu ya susah untuk disadari. Jadi cara menyadarinya dengan belajar bahasa Indonesia secara sistematik ya.
kan kita dulu pernah belajar bahasa Indonesia, tapi kan belajar bahasa Indonesia kan kayak belajar puisi, prosa. Dalam wacana ini apa pemikiran utamanya gitu kan, belajarnya kan gitu. Dalam wacana ini apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, kan gitu belajarnya, bukan belajar kata kerja dalam bahasa Indonesia itu dibagi menjadi berapa gitu kan, nggak begitu kan. Jadi yang perlu kita lakukan ya kita belajar mengenai sistem tata bahasanya bahasa Indonesia, mempelajari imbuhan, mempelajari ya seperti itu. Jadi saya pun menyadari berbagai hal tentang bahasa Indonesia karena saya mengajar bahasa Indonesia kepada orang asing. Jadi dari situ tumbuh kesadaran, oh ternyata begini sistemnya. Jadi saya mau nggak mau harus belajar bahasa Indonesia tuh sistemnya kayak gimana sih gitu. Ya sorry kalau penjelasannya cepat. Ya mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, ada yang mau ditanggapi dari kalian? Yang tanya atau komentar silakan. Ya, oke. Ya, terima kasih Hans. Kalau tidak ada, tidak apa-apa ya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini ya. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kalian dan membuka wawasan baru ya. Untuk selanjutnya ya ntar ada yang chat lagi. Oke, makasih ya. Untuk selanjutnya nanti akan saya munculkan tugas yang baru ya. Tugasnya menerjemahkan lagi 10 nomor lagi ya. Silakan kalian usahakan menerjemahkan dengan usahakan tidak menggunakan ini ya. Kalau pertama usahakan jangan pakai Google Translate karena hasilnya ya nggak bisa dipercaya kalau menurut saya. Terus usahakan jangan pakai aplikasi kayak Takoboto, apalagi tuh Akebi saya nggak tahu sih ya. Usahakan sih ya kalau kalian bisa ya, soalnya aplikasi itu beresiko dapat informasi yang salah karena kita nggak tahu siapa yang mengembangkan aplikasi itu gitu. Jadi kalau bisa ya syukur-syukur bisa beli kamus Kenji Matsura ya, walaupun agak sedikit mahal sih tapi itu juga saya beli waktu bulan kemarin tuh 80.000 di Tokopedia. Itu saya pakai dari dulu sebenarnya, dulu waktu kuliah saya pernah pakai tapi udah hancur ya, udah berantakan, jadi saya beli lagi yang KW ya di Tokopedia 80.000. Itu investasi yang saya sampai sekarang pun masih pakai gitu. Jadi investasi jangka panjang buat proses belajar kalian, syukur-syukur bisa beli. Nah kalau misalnya nanti saya beli buat ini doang, saya paling kalau lulus ya saya nggak pakai lagi. Nah kalau kalian nggak pakai lagi bisa jual lagi ke saya deh, saya yang beli nanti setengah harga ya. Gitu ya, nanti saya beli dah pokoknya gitu. Usahakan pakai itu, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, pakai yang seadanya aja ya. Tapi yang paling bagus yaitu Kenji Matsura dan pakai Weblio ya, itu yang saya rekomendasikan sih. Itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Jadi nanti tugas barunya akan saya munculkan di Google Classroom ya. Silakan seminggu kalian punya waktu, silakan diterjemahkan. Terus saya mohon, semoga sih dugaan saya salah ya. Saya harap dikerjakan sendiri gitu ya. Semoga dugaan saya salah ya. Mohon dikerjakan sendiri karena ya itu untuk diri kalian sendiri gitu ya. Kalau cuman ya gimana ya, bingung juga ya kalian ya. Kalau misalnya nggak dikerjain saya tapi nggak punya waktu sensei. Nah itu manajemen waktunya perlu dilihat lagi kayak gimana supaya bisa ada waktu untuk ngerjain ya. Saya udah nggak ada waktu sensei, jadi saya nanya ke dia misalnya, ya itu gimana nantinya? Itu nggak, kadang saya juga cuman bisa bilang dugaan sih ya, tapi ya nanti gimana gitu, itu kan buat kalian sendiri gitu.
kalau begitu, kalau menurut kalian dengan begitu kalian bisa tenang, ya saya nggak bisa bilang apa-apa lagi, nggak bisa, saya nggak bisa marah, nggak bisa gimana gitu ya, cuman bisa menyarankan ya kalau misalnya kalian mau manfaat untuk diri kalian sendiri, silakan kerjakan sendiri gitu ya. Sorry pidatonya, kultumnya ya. Lama. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah ikut Zoom hari ini ya, meluangkan waktu ya untuk ini. Terima kasih usahanya. Terus mengenai ini saya tegaskan lagi, itu kalian kalau misalnya mau tidak tidak nggak tepat waktu gitu, itu nggak apa-apa, tinggal minta maaf aja, nggak apa-apa, sensei minta maaf nggak bisa tepat waktu gitu, itu udah gitu aja, jangan ya gitu deh. Mohon maaf ya kalau saya cerewet. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye bye. Ya, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Ya, makasih Fajri udah datang. Ya, terima kasih semua. Ya, saya tutup ya.